Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Maulana dari kelas D4 TI 3. Kali ini saya akan presentasikan jawaban UTS yang telah saya buat. Di sini di atas dapat dicek ada soal UTS ya. Jadi harus membuat program, di mana program itu program itu terkait dengan thread and process-based parallelism, yang dimana ada beberapa parameter harus gunakan: group, target, name, thread, args, quarks, synchronization with barrier, dan multiprocessing. Nah, di sini saya bagi menjadi dua, ada yang untuk chapter 2 dan chapter 3. Kalau di chapter 2 itu tidak ada multiprocessingnya. Jadi nanti untuk yang ada multiprocessingnya itu bisa di chapter 3. Tapi di sini untuk yang chapter 2 untuk parameter group, target, name, thread, and args, quarks itu ada ya. Jadi di sini pertama-tama itu dilakukan import. Terlebih dahulu ada beberapa import yang dilakukan, mulai dari random threading, barrier, thread, seed time sama sleep. Kemudian di sini langsung untuk proses pertama itu nanti akan di-print ya, beginning of the testing. Terus di sini di set variabel pengulangan. Karena di sini ada looping di mana dia akan melakukan looping sebanyak variabel pengulangan. Di sini ada sebuah function. Nama function itu wait barrier. Terdapat dua parameter yang diperlukan, yaitu name dan juga waktu tidur. Kemudian di dalam looping ini ya, nanti akan di-print mulai memasak pada waktu kapan, terus ada sleep sesuai waktu tidur yang diinputin, kemudian nanti menunggu di dapur, terus barriernya dibuat menunggu. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai menunggu, ini kan ada name, dia akan mendapatkan nama dari thread-nya itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Terus ada list makanan di sini. Ada list ya, isinya makanan. Nanti akan dipilih secara random satu. Kemudian setelah dipilih nanti akan di-sleep dulu selama antara 2 sampai 5 second. Lalu kemudian setelah nanti di sleep ya, nanti akan di-print lagi. Jadi nanti akan di-print hasil makanan apa sih yang telah dibuat gitu. Kemudian setelah itu akan dilakukan lagi kalau misalkan chefnya sudah selesai masak. Nah, di sini ada tadi beberapa parameter yang telah diminta ya, mulai dari name, terus target, args, group, sama quarks. Untuk yang thread end itu adalah thread end itu maksudnya adalah nama dari threadnya. Ini kan kalau name ini kan, parameter name ini kan kita mendefinisikan nama dari thread. Kemudian tadi di sini ada threading.current thread get name. Nah, ini yang dimaksud dengan thread name-nya. Nama dari thread ini kita ambil. Jadi nama yang telah kita definisikan di sini kita ambil lagi di sini, dimasukin lagi ke dalam variable name. Nah, baru kemudian di sini ada target. Maksudnya target di sini, target itu adalah function atau fungsi apa yang akan dieksekusi dalam thread itu. Name itu tadi udah jelas ya. Jadi nama dari thread-nya itu apa. Kemudian lanjut args itu argumen, bisa dibilang argumen. Jadi argumen apa aja, atau kan tadi di fungsinya ini kan kita ada beberapa parameter yang diperlukan. Nah, di args ini kita bisa tambahin parameter yang tadi dibutuhin sama function itu apa aja, kita isi. Kemudian di sini ada group, ya tentu saja nilai dari grupnya. Tapi di sini saya set aja sebagai non ya. Jadi nggak apa-apa, di grupnya itu bisa di set jadi non aja. Terus ada quarks. Quarks ini mirip sama args, bisa dibilang argumen juga sih.
Tapi kalau args itu kan dia list ya, atau array. Terus kalau misalkan quarks dia itu harusnya dictionary. Jadi ada key sama value-nya. Tapi di sini karena argsnya udah ada, jadi saya buat quarks-nya non aja gitu. Oke. Habis itu kalau misal habis itu langsung ada start ya, di start variabel baru sama baru lagi. Nah, kita coba running. Nah, ini udah mulai ya. Baru. Jadi yang pertama tuh dia masih menggunakan nama yang di sini, di args ini. Masih menggunakan nama yang di args, yang disimpan di args. Nah, setelah itu udah pakai nama yang di sini, yang first sama second chef. Dia udah masuk di bagian sini. Karena dia udah dapetin nama yang tadi telah kita definisikan. Nah, udah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pertama kan tadi dia menggunakan name yang ada di args ini atau di argumen. Kemudian setelah itu, setelah lama-kelamaan, setelah waiting, nanti dia akan mencari nama atau name yang tadi telah kita definisikan. Nah, name ini yang digunakanlah di sini. Dan juga nama makanannya itu yang telah terpilih secara random atau secara acak gitu dari list ini yang telah dibuat. Oke. Kita akan lanjutkan ke chapter 3. Jadi kalau misalkan di chapter 2 itu tadi kan hanya ada bisa dibilang thread ya, untuk trading. Misalkan di sini juga dibutuhkan untuk proses. Oh iya, sama tadi ada barrier juga sebenarnya, ada barrier nih, width barrier kan. Di sini kan ada barrier width. Jadi dia nunggu sampai jumlahnya itu sesuai dengan yang ini. Ada 2, ya kan? 1, 2 threadnya. Jadi dia bakal nunggu sampai ini 2. Kalau enggak ya nggak akan selesai gitu. Nah, itu untuk barriernya juga udah ada kalau di sini sih sebenarnya. Kita lanjut ke chapter 3. Kalau yang chapter 3 ini lebih ke multiprocessing-nya. Tadi kan udah multi trading, tapi di sini juga udah ditambahin ada barrier-nya juga sih. Iya, ada barrier juga. Sini ada 2 buah tes yang dilakukan dengan dan tanpa barrier. Jadi kalau misalkan tes dengan barrier itu, ya dia akan ada. Ya kalau misalkan pakai barrier itu sebenarnya sinkronisasi ya dengan barrier. Jadi di sini ada wait-nya. Dia akan menunggu dulu pakai synchronizer di sini. Jadi ada berapa sih barrier-nya gitu. Jadi kalau misalkan kondisi nggak terpenuhi, dia akan terus menunggu gitu. Nggak akan mengeksekusi yang ini now sampai seterusnya. Kalau yang tanpa barrier ya langsung semuanya dieksekusi aja ya prosesnya. Ya kan namanya juga proses, ya namanya multiprocessing. Di multiprocessing itu bisa melakukan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau multiprocessing sebenarnya ada yang bisa saling menunggu, ada yang enggak perlu. Nah, ini kan kalau misalkan ada barrier berarti ya saling menunggu. Di sini ada wait-nya karena disinkronisasi dulu kan nilainya dengan barrier-nya. Karena jadi proses ini. Jadi walaupun multiprocessing alias sebenarnya bisa berjalan secara terpisah, tapi kita buat dia harus menunggu dulu satu sama lain. Jadi di prosesnya ini ada name, balik lagi ya, ada name, ada target sama args. Sebenarnya bisa juga sih ditambahin quarks sama group, tapi nggak bisa ada nilai defaultnya non. Args itu sebenarnya juga bisa dikosongin. Kalau kosong ya kayak array kosong gini aja. Sebenarnya kalau args ya. Jadi kita coba running ini multiprocessingnya. Nah, dia kan langsung selesai semua kan. Gak perlu nunggu lama kan. Nah, kalau semisal kita coba mainkan ya. Sini kita coba 3, terus kita run. Nah, dia akan nunggu kan. Ini yang dimaksud dengan yang synchronizer di sini. Atau sinkronisasi dengan barrier ini. Jadi kalau misalkan proses yang ada
jumlah proses yang ada itu tidak sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kan ada total barrier di sini kan, terus di barriernya ini udah di set berapa jumlah yang dibutuhkan sesuai hasil dari random integer ini. Kalau misalkan kita cuma set 3 dan kebetulan di sini nilainya bukan 3, nah dia tidak akan berhenti ya. Nah, kalau misalkan kita samakan, jadi total barrier gitu, nah kita running, dan dia akan jalan sampai selesai. Karena kondisinya itu telah terpenuhi. Oke, dan di sini untuk parameter name ada target, args, call group sama quarks nggak diinclude karena di sini juga di sini tadi sudah ya yang args sama grup quarks sama grup. Nah, di sini juga sama yang right end juga ada sih sebenarnya di sini. Tapi di sini nama dari prosesnya. Name ini sebenarnya nama dari prosesnya. Kalau yang thread tadi dia nama dari thread, makanya cara manggilnya current thread terus get name. Tapi kalau misalkan yang multi processing ini dia multi processing current process dot name. Nah ini name-nya yang dimaksud. Oke, saya rasa untuk semuanya udah dijelasin ya dari grup, parameter grup, target, name, thread, and arcs, quark, synchronization with barrier, dan multiprocessing. Ya, yang tadi ada di chapter, kebanyakan di chapter 2 sampai seluruhnya, terus yang multiprocessingnya ada di chapter 3. Jadi saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.